kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Kak Vivi bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kak Kak Tirsa bagaimana? Baik. Wah, baik-baik. Nah, hari ini ada juga yang spesial nih. Ada pemain keyboard kita, Kak Calvin. Apa kabar? Ya. Nah, hari ini adik-adik kita mau siapkan hati kita ya, benar ya? Iya, Kak. Untuk beribadah. Jadi kalian siap-siap ya. Jangan lupa setiap hari Minggu. Nah, jam 9 kita harus ibadah ya. Betul, Ibadah Kak. dan jangan lupa yang paling penting adalah like dan subscribe. Wah, biar kita banyak loh yang nonton di situ. Wah, hebat semuanya ya. Tapi bukan cuma nonton. Kayak saat mau ajak kalian tetap berdoa, tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang paling penting ya. Nah, hari ini sebelum ibadah ngapain Kak Vivi? Kita mau main dulu, Kak. Mau main apa nih? Mau main tepuk tangan? Wih, tepuk tangan begini ya Kak ya? Enggak dong. Oh, ada terus gimana? peraturannya. Oh, ada peraturannya. Iya. Jadi gimana Kak Tirsa? Jadi kalau pagi itu kita tepuk tangannya 1 kali. Oh, pagi 1 kali, Kalau siang itu 2 kali. siang 2 kali. Ah, terus Kalau sore 3 kali. sore 3 kali. Ah. Coba tebak kalau malam berapa? Kalau malam 4 kali 4 dong. kali. 1, 2, 3, 4. Salah. Loh kok bisa? Kan 1 pagi 1, siang 2, sore 3, malam 4 dong. Enggak. Terus kalau gimana? malam kan nggak boleh berisik. Jadi kita tepuk tangannya setengah aja. Oh begitu biar nggak ganggu ya. Iya. Biar gak dimarahin mama Oh sama betul di papa. stop gitu ya. Iya, Ah, Nanti oke. gangguin tetangga. Oh betul ya, oke. Tapi adik-adik Rocky sama sobat-sobat Rocky juga ikut ya. Nih Kak Tirsa mau pimpin mainan, kita ikut ya Kak Vivi ya. Oke, Ya. Kak. Gimana? Kita mau coba dulu ya Kak. Coba dulu. Oke coba dulu ya, yuk. 1, 2, 3. Pagi. Siang. Malam. Kayaknya salah, kayaknya salah. Ya ulang. Konsentrasi ya. Ya. Oke. Malam. Pagi. Sore. Siang. Nah sekarang bareng adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik Sobat Rocky semuanya ikut. Ayo berdiri semuanya. Seru-seru ya. Seru ya Kak Semangat, Vivi ya. semangat, Harus semangat ayo, ya semangat, Kak Tirsa ayo, ya. Yuk. Oke Kak Tirsa akan beri aba-aba. Kita ikutin ya. Semuanya ikutin dari rumah ya. Ikutin. Adik-adik semua udah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Malam. Pagi. Pagi siang. Sore. Malam. Pagi malam. Kayaknya salah. Wah adik-adik semua di rumah ada yang salah nggak? Kayak Yusafat tadi salah kan? Kurang konsentrasi. Biar konsentrasi harus minum air putih banyak putih ya. banyak. Oke. Nah terima kasih Kak Tirsa. Terima kasih Kak Vivi ya. Oke, Hari ini kita Kak. sudah bermain. Adik-adik bisa coba lagi nanti setelah selesai ibadah. Kita sekarang saatnya mau beribadah. Siapkan hati kita. Nah hari ini sekali lagi ya terima kasih Pak Kak Vivi. Terima kasih Kak Sama-sama Tirsa ya, sudah Mas. main. Yuk kita panggil dulu teman-teman kita yang hari ini akan memuji Tuhan. Oke Kak Menda, Kak Ami, Kak Hana. Yeay. Nah adik-adik semuanya sudah siap ya? Sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah silakan Kak Menda. Sebelum memuji Tuhan berdoa dulu Kak Yosef. Oh betul ya. Ya siap silakan Kak Menda. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu. Kami mau bersuka cita dan kami mau lagi Tuhan tinggal di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Menda hari ini ada yang berbeda loh. Apa yang berbeda? Coba lihat singer di belakang kita. Oh, iya. Kita kenali dulu Kak Menda. Iya. Yang di sana siapa? Siapa namanya yang di sana? Hana. Kak Hana. Yang di sini? Emi. Oke Kak Emi. Nah Kak Hana, Kak Hemi, Kak Yosafat, Kak Menda, Kak Calvin akan sama-sama memuji Tuhan. Yuk Iya. adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Yuk Kita mau sama-sama. katakan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali,
Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Yeay, tepuk tangan semuanya. Wow, luar biasa. Di rumah juga gak kalah semangatnya, betul Iya, Kak? Nah, bahkan lebih happy lagi lebih Kak. happy lagi. Mungkin tadi lompatnya sampai pegang atap langit rumah ya. Sampai karena saking tingginya Kak ya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus memuji Tuhan seperti itu? Karena kita membalas kebaikan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak raja. Yuk sama-sama kita mau muji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Katakan happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Yeay, yuk sama-sama tepuk tangan ya. Nah adik-adik ayo kita sama-sama. Ya tepuk tangan kita memuji Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita sambung ya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Lagi bilang. Aku anak raja, Ya. engkau anak raja. Iya, betul. Kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lagi sama-sama. Aku anak raja. ya, kau anak raja. Kita semua anak raja. Bilang lagi. Aku anak raja. Ya. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. deklarasi yuk. Aku anak raja. Yes. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Haleluya. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yo. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin lagi, lebih dalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay, tepuk tangan semuanya. Wow. Luar biasa Kak Menda ya. Iya, cintanya semakin mendalam kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu sekarang Tuhan Yesus lagi ketok pintu hati kita semua ya. Oh iya, Betul. Nah, mau buka hati atau tidak? betul. Adik-adik di rumah ingat, kalau Yesus mau ketuk pintu hati kalian, Tuhan mau tinggal dalam hati kalian. Makanya sekarang buka ya Kak. Iya. Buka. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Nyanyi pujian ini kita sama-sama. Kalau adik-adik masih ingat, kita pakai gerakannya ya. Oke. Kita berdua-berdua. Kita berdua-berdua ya. Kita berdua-dua. Yuk Kak Hana sama Kak Emi. Nah, di situ ya.
Yuk semuanya adik-adik juga ikutin ya. Sambil nyanyi ya. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Lagi. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suara, buka. Bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya apa? Sukacita selalu. Lagi ya, lagi yuk. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hati. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi ya, yuk. Tok 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 tok. Ye. Yesus mengetuk pintu. Amin. Tok 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 tok. Pintu hati. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yesus kan masuk dalamnya. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita. Sekali lagi, Yesus kan masuk. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yeay. Kalau Yesus sudah masuk dalam hati kita, Pasti sukacita. Pasti sukacita. Terus yang tadinya suka sedih-sedih gimana Kak? Pasti nggak sedih lagi. Oh, karena jadi sudah sukacita. ada Yesus penghiburan. Betul. Ya, jadi adik-adik di rumah, kok hari ini mungkin kalian lagi sedih ya? Iya, lagi kecewa. Lagi sedih, kecewa. Aduh, aku belum dijawab-jawab sama Tuhan. Nggak perlu berkecil hati. Izinkan Yesus masuk hatimu. Nah, pasti Yesus akan ubahkan semuanya jadi sukacita. Nah, yuk kita sekarang siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berfirman buat kita. Sehingga kita dapat jawaban. Ketika kita dengar firman Tuhan, sungguh-sungguh dapat jawaban dari Tuhan. Oh, hari ini firman Tuhan mengajarkan aku sesuatu yang luar biasa. Yes. Aku mau tetap kuat. Aku mau tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya ya. Amen. Yuk semua tetap bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Ya, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau sama-sama katakan, mari Tuhan berfirmanlah. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Lagi, yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, sungguh-sungguh lagi katakan. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirman buat kami. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang tak
dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi semuanya di sungguh-sungguh, aku mau seperti Samuel kecil, ya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk tertib menghormati hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky. Bagaimana kabarmu? Kakak selalu berdoa dan berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas di rumah. Ya, kakak tahu kalian pasti sudah menyiapkan yang namanya Alkitab. Kalau beribadah selalu ada Alkitabnya, ada buku catatannya. Untuk apa? Untuk mencatat poin-poin yang penting ketika kamu mendapat sesuatu waktu mendengarkan firman Tuhan. Dan pasti ada alat tulisnya ya. Kalian hebat, kalian luar biasa semuanya. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian kedatangan tamu di rumah kalian? Ah kakak, sekarang kan nggak boleh terima tamu. Iya sekarang, ya. Tapi sebelum-sebelumnya, pernah kan ada tamu datang ke rumah, terus kalian pasti menyuguhkan sesuatu bukan? Makanan mungkin atau minuman mungkin. Pasti itu ya kalau ada tamu datang ke rumah. Terus gimana kalau tamu yang datang ke rumah kalian itu banyak? 10, 20 atau mungkin 50. Wih banyak sekali. Repot pasti ya. Cari makanan, cari minuman. Aduh pasti repot sekali. Nah di dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki dewasa. Kalian bisa bayangkan laki-laki dewasa kalau makan tidak sedikit seperti kalian. Pasti lebih banyak porsinya. Nah belum terhitung yang perempuannya, belum terhitung yang anak-anaknya. Duh kalian mulai hitung deh. 1, 2, 3, aduh 5.000. Kayak apa itu ya 5.000? Wah kalau di rumah pasti nggak cukup ya kalau di dalam rumah. Atau mungkin 5.000 itu di lapangan. Atau mungkin di stadion mungkin ya Kak. 5.000 pasti banyak. Hei mari kita lihat yuk. Kita buka Alkitab kita. Yuk adik-adik yang masih kecil minta bantuan papa, mama atau kakak yang lebih besar ya. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Iya, Yohanes itu ada di Perjanjian Baru adik-adik. Ya, kita buka di Yohanes pasal yang ke-6. Sudah ketemu? Ya, kakak tidak akan membacakan semuanya. Ya, kakak akan bacakan beberapa saja. Kakak Ostin akan mulai dari ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tuhan Yesus tanya sama Filipus. Filipus itu siapa? Salah satu murid Tuhan Yesus.
Di mana kita akan membeli roti supaya orang-orang banyak ini loh bisa makan? Kemudian apa jawab Filipus? Mari kita lihat ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Wah, adik-adik tahu 200 dinar itu seberapa sih? Nah, mari kita hitung-hitungan yuk. 1 dinar itu sama dengan upah buruh 1 hari pada zaman itu. Nah, 200 dinar itu sama dengan upah buruh 200 hari pada zaman itu. Misalnya nih, jika zaman sekarang upah buruh itu 70.000 per hari. Berarti 1 dinar sama dengan 70.000. Jadi 200 dinar dikali 70.000. Jadinya wah 14 juta rupiah. Wah sudah segitu banyaknya. Filipus bilang sama Tuhan Yesus, gak cukup Tuhan Yesus. Roti 200 dinar untuk orang sebanyak ini gak cukup. Mungkin kalau cukup dapat sepotong kecil-kecil. Katanya begitu. Wah tidak cukup sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tapi mari kita lihat di ayat 9 ya. Ada salah seorang murid Yesus yang bernama Andreas. Dia bilang begini ya. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Wah, perhatikan baik-baik. Alkitab tidak mencatat bahwa anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan ini dia ngasihnya setengah atau separuh. Dia datang kepada Tuhan Yesus, kepada si murid Tuhan Yesus. Aku punya ada 5 roti. Kalian bisa lihat. Ada 5 roti dan ada 2 ikan. Nah, ada 2 ikan, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus sedikit sekali. Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Ya, mari kita lihat ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Iya, 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengucap syukur, dia berdoa sehingga cukup dimakan oleh orang banyak itu. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Bukan cuma itu adik-adik, bahkan mereka sudah kenyang, masih sisa 12 bakul. Wah, luar biasa sekali. Ya, tadi cuma 5 roti dan 2 ikan. Kecil, Andreas bilang, mana cukup Tuhan Yesus. Tapi Andreas lupa. Ya, ketika semua itu ada di tangan Tuhan Yesus, semua menjadi mungkin. Ya, orang-orang makan sampai kenyang. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan jangan buang-buang makanan. Ya, lihat ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya adik-adik, kalau kalian makan, gak habis, jangan dibuang, disimpan, kasih tahu mama. Ya siapa tahu bisa disimpan, dimakan lain kali. Tidak harus habis dimakan sekali dan kalau tersisa harus disimpan, jangan dibuang-buang. Ya, Yesus bisa memakai apapun yang rela kita berikan kepadanya. Ya, kita berikan dengan rela, seberapapun yang ada pada kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, dipakai dengan luar biasa. Seringkali kita merasa tidak berarti dengan hal-hal yang kita punya,
ya. Dan juga kita sering membayangkan apa yang kita tidak punya. Oh, yang sudah kita punya kita abaikan. Tapi kita membayangkan apa yang kita tidak punya. Namun sebenarnya apapun yang kita miliki sekarang ini, yang adik-adik punya sekarang ini, kalau kita mau dengan rela, kita mau menyerahkan kepada Yesus sepenuhnya, bisa menjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa. Ya, adik-adik tahu 5 roti dan 2 ikan itu gak ada artinya untuk memberi makan 5.000 orang. Coba kita bayangkan, cuma 5 roti, 2 ikan, gak ada artinya dimakan 5.000 orang. Tapi ingat, setelah ada di tangan Tuhan Yesus yang luar biasa, semua orang yang ada di situ bisa makan dengan kenyang, bahkan lebih. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan, belum termasuk yang anak-anak, belum termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Tapi lihat 5 roti dan 2 ikan, jika ada di tangan Tuhan Yesus, semua menjadi mungkin. Hal yang kecil bisa menjadi besar di tangan Tuhan. Oke adik-adik, nah hari ini Kak Osin akan memberikan kalian 1 ayat hafalan buat kalian yang menguat kalian ya. Boleh dicatat ya, ada di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Mungkin kalau adik-adik yang lebih kecil yang 12A saja ya. Ya, adik-adik Rocky yang sudah besar boleh dong semuanya ya. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita ulangi lagi ya. Sama-sama yuk, sama-sama adik-adik bisa lihat di depan atau lihat di Alkitab kalian ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya adik-adik, itu ayat hafalan untuk kalian hari ini. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kalian, menguatkan kalian. Kalian jangan lagi menganggap, aku masih anak-anak, aku gak bisa buat apa-apa. Jangan, ya Tuhan Yesus sudah katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda itu apa? Karena masih kecil. Jangan lagi adik-adik ya, serahkan semua hidupmu, hatimu yang kecil itu dengan rela, dengan sukacita kepada Tuhan Yesus. Maka ada hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Ya, Kak Osin mau membimbing kalian berdoa bersama-sama, menyerahkan hati kalian kepada Tuhan Yesus. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh mengerti, sekalipun kami masih kecil Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan hati kami kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus pakai menjadi hal-hal yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjalani firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan dari Kak Osin. Tentang apa tadi Kak Osin? Kecil tapi besar. Wah. Iya, kecil tapi besar. Wih, Nah, hebat loh Kak walaupun Minda ya. adik-adik terlihat kecil, tapi ketika dia memberikan hatinya yang kecil kepada Tuhan Yesus, maka apa? Akan terjadi apa Kak?
Hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Wah, hal-hal yang hebat dahsyat, loh. yang luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita mau satukan hati kita mau naikkan segala permohonan doa kita, doa syafaat dan juga kita mau memberikan persembahan. Adik-adik nanti boleh dibantu oleh papa mama untuk memberikan persembahan. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan bagi keluarga kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati papa dan mama dalam pekerjaan. Engkau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Rocky dimanapun berada. Biar Tuhan berikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan tumbuh kembang mereka biar dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik dan sahabat Rocky, kita mau akhiri ibadah kita, tapi kita mau terima berkat dulu dari Tuhan. Yuk, kita buka tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu sudah meneguhkan kami, menguatkan kami. Biarlah kami semua, meskipun kami masih kecil, tapi kami mengalami hal-hal yang dahsyat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sebabnya kami yakin percaya berkat perlindungan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat-berkat baik jasmani dan rohani menjadi bagian dalam kehidupan kami adik-adik Rocky semuanya. Sahabat-sahabat Rocky semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Dan memberkati orang tua kami juga dalam pekerjaan mereka, berkati juga dalam pendidikan kami Tuhan. Dan kami akan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan berterima kasih karena Kau sangat baik, terlalu baik bagi kami semuanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, sebelum kita berpamitan, kita ucapkan berkat ya buat teman-teman dan sobat Rocky semuanya. Yuk. God bless you. Sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, kalau tadi sudah beribadah, nah sekarang Kak Yusafat sama Kak Menda mau berikan sesuatu nih buat kalian semuanya. Ya, Nah, apa itu Kak? nah, kalau yang waktu minggu-minggu lalu, kalian sudah dapat challenge kan? Iya. Ada yang ngikutin lomba nyanyi, Wah, lomba, sudah dapat hadiah? Oh sudah dapat hadiah, Wah, sudah dikirim ya. Pialanya, Wow, kalau mantap keren-keren sekali. ya, pialanya keren. Selamat ya buat adik-adik yang sudah mendapat hadiah. Oke, nah kali ini kayak sahabat sama Kak Menda juga ajak adik-adik lagi untuk mengikuti kegiatan lagi, lomba, challenge lagi. Iya, lomba kemerdekaan Republik Indonesia yang Yang ke-75. Yeay. Nah, Luar biasa adik-adik, kan? ya semangat ya untuk mengikuti lomba. Untuk kelas playgroup dan TK, lomba mewarnai. Nah, lomba mewarnainya bertema kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Adik-adik bisa mendownloadnya, dibantu mama dan papa ya. Setelah di-download diwarnai, jangan lupa diberi nama, diberi kelas, diberi apa lagi? Nomor handphone dan alamat orang tua. Jika apabila menang, nanti diberi hadiah, langsung Iya. dikirim. Nah, ketika sudah selesai, semuanya Kak, kita apa? Upload. Nah, minta tolong papa dan mama untuk upload di Facebook atau di Instagram. Jangan lupa @KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka. Ya adik-adik jangan sampai ketinggalan untuk ikut. Nah untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, nah ini ada. Untuk kelas 1 dan kelas 2 SD menggambar dan mewarnai gambar tema kemerdekaan. Dan diberi logo Rocky. Nah adik-adik ini adik-adik menggambar ya. Ya, Ya. tidak download ya Kak Iya, ya. tapi harus gambar sendiri. Gambar sendiri, Gambar apapun sendiri. hasilnya ya. Nah. Gambar sendiri, ya adik-adik Terus boleh. jangan lupa kasih logonya Logo Rocky. Rocky, Gambar ya. juga logonya Rocky. Tahu Ya. semuanya kan Pasti logonya tahu Rocky. logonya Nah. Rocky, adik-adik masih hebat tahu logonya Rocky. Nah ditambah logo Rocky adik-adik ya jangan lupa tulis nama, kelas, dan boleh minta tolong papa dan mama untuk upload dan add Instagram dan Facebook KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka. Nah, Kelas berapa lagi Kak? ya
ini kalau tadi kelas playgroup sama TK, kelas 1, kelas 2. Sekarang giliran adik-adik yang kelas 3 dan kelas 4. Wah, apa lombanya ya? Kelas 3 Kelas dan 3 dan kelas 4. kelas 4 kali ini akan membuat hiasan untuk pintu di rumah kalian. Wow. Nah, supaya pintu rumah kalian kelihatan wah semarak merdeka gitu, jadi bagus. Kalian bikin. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh gambarnya. Nah, ini ya, juga. dihias pintu rumahnya dihias. Dihias Jadi ya pintu rumahnya. lombanya menghias pintu rumah bertema kemerdekaan. Ya. Pintu kamarnya boleh Kak? Boleh. Ya. Pokoknya Sebagus pintu dihias mungkin. sebagus mungkin. Nah, boleh pakai balon, boleh pakai apa saja. Iya. Alat-alat yang sudah nggak dipakai tapi bisa dimanfaatin buat hiasan. Nah, iya. barang-barang bekas ya. Iya. Nah, setelah selesai kalian menghias, kalian bisa foto. Nah, Foto. setelah selesai difoto, nih setelah selesai difoto Upload di mana Kak uploadnya? di Instagram Rocky, Facebook Rocky, @KTC_Rocky dengan Ya. hashtag Rocky Rocky Merdeka. Jadi boleh diupload di Instagram, boleh di Facebook, iya. tapi jangan lupa di KTC Rocky. Iya. Nah, supaya masuk ya Kak gambar-gambarnya ya. Dan juga jangan lupa itu yang paling penting kasih hashtag. Hashtagnya Rocky Merdeka. Ya, Adik-adik itu juga yang harus jangan dikerjakan. lupa nama dan kelasnya Oh, serta iya. nomor handphone dan alamat rumah. Betul sekali. Nah, itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah. Sekarang untuk kelas 5 dan kelas 6. Apa Kak? Nah, kelas 5 dan kalau 6. kelas 5 dan kelas 6 itu sudah agak dewasa, agak Iya. gede ya. Iya. Jadi pinter, mereka pinter berekspresi. Oke. Nah, Apa mereka ini? pinter berkata-kata yang bagus-bagus. Nah, Iya. kali ini untuk anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6, kalian akan mengikuti lomba membaca puisi. Nah, membaca puisi. Tapi puisinya tentang bertema kemerdekaan. Kemerdekaan, gak usah panjang-panjang gak apa-apa ya. Yang penting di sini syaratnya ya, puisinya itu boleh dibikin sendiri. Ya. Boleh mau ambil di internet boleh, Boleh. tapi cari yang pendek-pendek aja ya, Ya. gak usah panjang-panjang gitu ya. Terus puisi dibacakan terus direkam dalam bentuk video. Nah, Ya. videonya itu nanti Upload diupload di Instagram, di Facebooknya KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka ya. Dan jangan lupa pastinya durasinya nggak usah banyak-banyak. Iya, nggak usah Kira-kira mungkin panjang-panjang. 50 detik cukup lah Iya. untuk baca puisi itu ya. Nah, dan yang paling penting setelah diupload situ kasih nama. Iya. Ini siapa? Kasih nomor handphone papa mama. Kelasnya, Nah. alamatnya, nanti menang kita kirim piala lagi, kita kirim hadiah lagi. Pasti adik-adik pasti semangat. itu dia. Nah, ini terakhir dikumpulkan tanggal 25 Agustus. Jadi semua kegiatan ini harus sudah diterima sama panitia, sama guru-guru semuanya Ya. tanggal 25 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Betul. Yang kemarin udah menang boleh ikut lagi Kak Boleh, ya? boleh ikut lagi, Terus ya. yang belum ayo ajak temennya. yes. Banyak-banyakin semuanya ayo ya. Nah, pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan kapan Kak? Tanggal Day Ibadah Rocky tanggal 30 30 Agustus Nah. 2020. Jadi pengumumannya akan diumumkan tanggal 30 Agustus. Ya, Jadi jangan- masih agak lama ya. Tapi jangan sampai ketinggalan ya Iya, untuk ibadah jangan ya, sampai ikut ketinggalan. ibadah ya. Tetap ikut ibadah, jadi tiap minggu akan diingatkan terus sampai siapa yang belum ngumpulin, belum bikin, pasti akan membuatnya. Nah, itu tentang challenge-nya Rocky ya, yang bertema tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, adik-adik Rocky, sobat-sobat Rocky, jangan lupa ajak teman-temanmu semuanya untuk tetap setia beribadah. Yes. Setiap hari Minggu jam berapa Kak? Jam 9 waktu Jam Indonesia 9 Tengah. ya. Jadi jangan lupa jam 9 ajak teman-temanmu untuk beribadah ya. Dan jangan lupa like, subscribe semua acara-acaranya Rocky. Yes. Nah, oke. Ya, itu ya adik-adik semuanya. Dan kalau nanti pengumumannya masih ada yang bertanya belum jelas, nanti lihat di tayangan ini semuanya ya. Nanti tayangannya bisa diulang-ulang supaya kita mengingatnya. Ya. Oke? Oke, Oke, Kak. Pak Aminda. Oke, kalau begitu kita akan pamitan dulu dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. God bless you. God bless you.